Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi yang luar biasa. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah, yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Berikan kami hati seorang murid yang siap mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dan menjadikan sumber kekuatan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, setia dalam kasih. Bacaan yang kita baca kita ambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh karena itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifaz orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapulu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Apa yang dibutuhkan seseorang yang tengah berada dalam duka cita? Duka cita karena kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga terkasih, atau mungkin juga kondisi kesehatan yang menurun. Tentu saja mereka membutuhkan dukungan dan penghiburan, bukan? Tetapi bagaimana rasanya jika dalam kondisi seperti itu seseorang yang mengaku sebagai sahabat datang sambil mengatakan bahwa penderitaan yang dialami itu pasti hukuman yang Tuhan berikan atas dosa besar yang telah dilakukannya? Ayub baru saja kehilangan harta benda, anak-anak, juga kesehatannya. Bayangkan saja pergumulan Ayub yang datang bertubi-tubi itu. Betapa menderitanya ia.
Hal itu masih ditambah lagi ketika ketiga sahabatnya datang. Bukannya mendukung dan menghibur, mereka malah mendorong Ayub supaya mengakui dosa yang tidak dilakukannya. Mereka menjadi sok tahu dengan menganggap Ayub telah melakukan dosa besar, sehingga Allah menimpakan hukuman. Namun demikian, Ayub tidak menaruh rasa benci dan dendam terhadap ketiga sahabatnya. Tidak ada niat membalas supaya sahabatnya tahu rasa penderitaan berat yang dilaluinya tidak membuat Ayub kehilangan kasih. Hal ini dinyatakannya ketika Allah murka terhadap ketiga sahabat Ayub karena perkataan mereka yang keliru. Ayat yang ke-7, Allah hanya akan melepaskan mereka dari hukuman jika Ayub meminta doa untuk mereka. Meski tidak dijelaskan secara terperinci, namun Alkitab menyatakan bahwa Ayub melakukannya di ayat ke-10. Jika kita berada pada posisi Ayub, masihkah kita mampu menyatakan kasih seperti dia? Seperti teko berisi kopi selalu mengalirkan kopi setiap kali dituang. Pribadi yang dipenuhi kasih akan selalu mengalirkan kasih. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang Kau bagikan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kasih itu pun memenuhi hati kami dan kami mengalirkannya kepada sesama. Kami percaya kasih yang melimpah inilah yang membuat kami bisa membagikan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati.